Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar netizen semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimurahkan rezeki dan dilancarkan segala usaha untuk menuju sukses dunia akhirat. Amin. Baiklah, di konten kali ini aku ingin berbagi cerita nih yang menarik tentunya untuk disimak. Semoga ceritaku yang kubacakan melalui tulisanku ini berdasarkan kisah nyata yang bisa diambil pelajaran dan hikmah, serta juga bisa sebagai sarana untuk mendatangkan hidayah Allah. Amin. Kisah nyata ini aku alami di tahun 2013, tepatnya tanggal 13 bulan April tahun 2013. Namun karena ada datang petunjuk Allah untuk aku harus susun kisahku ini, lalu aku tulis dan menyusunnya di tahun 2015, tepatnya tanggal 1 September 2015. Dan aku pun juga telah jadikan sebuah buku untuk koleksi pribadiku. Jujur, sesungguhnya tulisanku ini aku pikir hanya untuk koleksi pribadiku saja, yang tidak perlu aku ceritakan pada halayak ramai. Dan aku tidak pernah sangka petunjuk pun ternyata datang juga, bahwa aku harus berbagi pada halayak ramai. Mungkin petunjuk untuk membagikan ini datang karena kisahku ini memang nyambung dengan rahasia akhir zaman ini. Memang sih aku sangat sadari sekali bahwa kisahku ini benar-benar sangat nyambung dengan rahasia akhir zaman ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, aku akan mulai membacakan tulisanku ini. Simak baik-baik ya. Semoga bisa mendatangkan hidayah untuk kalian semua yang mendengarkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Marong Jamak, tanggal 1 September 2015. Judulnya Kemilau Cinta di Ufuk Pelangi dalam menyambut datangnya kejayaan Islam sejati dan kerukunan hidup umat beragama. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memujinya dan mengagungkannya sebagaimana Dia patut dipuji. Semoga sholawat tercurah kepada sebaik-baik manusia, pemimpin para nabi, penutup para nabi, dan pemuka seluruh rasul yang telah diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nabi Muhammad SAW yang dipercaya dan keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali dan menganugerahkan keselamatan kepadanya. Amma ba'du.
Ketika pagi itu pada tanggal 13 April 2013, datanglah 2 orang tamu ke rumahku. Salah satu dari mereka aku telah mengenalnya sebelumnya, dan dia teman adikku yang bernama Muhammad Ardeni Jayaputra, yang dimana waktu kecil dipanggil Denny. Namun setelah besar dan dewasa, dia sendiri meminta dirinya dipanggil Muhammad. Sedangkan temannya itu bernama Muhammad Saleh, yang biasa dipanggil Saleh. Dia bertempat tinggal di desa Kekait, dan teman yang bersamanya ke rumah kami bernama Agan, dan memperkenalkan dirinya seorang manajer Allah. Saat memperkenalkan dirinya dengan julukan tersebut, kami semua terkejut dan dibuat bingung. Sebelum mereka datang pagi itu, malamnya aku bermimpi diberikan selendang warna-warni oleh seseorang, namun tidak terlihat seseorang yang memberikan. Sedangkan bapakku yang bernama Sahrin malam sebelumnya bermimpi masuk ke dalam perut naga. Di dalam perut naga itu, kata bapakku saat bercerita mimpinya padaku, dikatakan gelap jadi gelap, dikatakan terang jadi terang, atau bisa dikatakan rasanya gelap dan terang. Pada waktu bapakku berada di dalam perut naga itu, bapakku juga merasakan badan bergetar, dan tiba-tiba datanglah cahaya yang terang benderang. Kemudian bapakku melihat sebuah kitab besar di dalamnya. Bapakku ingin sekali ambil kitab besar tersebut, tapi tidak bisa karena tangan bapakku tergoncang di dalam naga itu. Dan bisa juga dikatakan kitab tersebut sebesar kitab suci Al-Quran, yang ukurannya paling besar yang ada di dunia ini. Karena kitab tersebut tidak bisa bapak ambil, akhirnya bapakku ingin keluar saja dari dalam perut naga. Akan tetapi bapakku merasakan sulit sekali bisa keluar dan lama sekali mencoba keluar. Dan alhamdulillah, lama-kelamaan tiba-tiba bapakku merasakan perubahan, dan akhirnya bapakku bisa keluar juga dari dalam perut naga setelah berusaha keras untuk keluar dengan cara menggesek-gesekkan badan. Setelah bapakku keluar dari perut naga tersebut, akhirnya bapakku terjaga dari mimpi. Saat bapakku tidur dan bermimpi hal tersebut, aku berada di dekat bapakku yang sedang tidur sambil aku memainkan laptop. Jadi aku sendiri dapat menyaksikan bagaimana bapakku ketika itu menggerak-gerakkan badan, karena waktu malam itu aku dan bapakku berada di ruang tamu, dan ketika itu bapakku tiduran di lantai ruang tamu sehingga tak terasa oleh bapakku jadi tidur lelap dan bermimpi hal tersebut. Dan mungkinkah ada kaitannya dengan naga yang ada dalam mimpi bapakku itu tentang orang tersebut yang mengaku bernama Agan? Karena kalau dibalik hurufnya, nama Agan menjadi naga. Dan bapakku yang biasa dalam hidupnya selalu mendapat petunjuk dari Allah melalui ilham, tabir, mimpi, hijab, dan hidayah. Saat itu juga bapakku langsung mendapatkan petunjuk bahwa naga itu, kata bapakku, kepanjangan dari nanti ada guru agama. Dan ternyata alhamdulillah memang benar mimpi itu ada kaitannya. Karena saat Agan dan Muhammad Saleh bertamu ke rumahku, mereka telah menghabiskan waktu di rumahku dari pagi sampai maghrib tiba.
Mereka berbincang-bincang dengan bapakku, adikku Muhammad, dan aku sendiri, dan topik pembicaraan yang dibahas ketika itu oleh Aga